adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Najma. Hari ini kakak akan membawakan materi mengenai hukum pewarisan sifat. Nah, kakak udah membuat bucket list mengenai materi yang akan kakak sampaikan nih, yaitu pengertian pewarisan sifat, istilah-istilah dalam pewarisan sifat, dan hukum pewarisan sifat. Kita masuk ke list kita yang pertama, yaitu pengertian pewarisan sifat. Nah, sebelumnya adik-adik pernah nggak sih perhatiin bentuk fisik kalian itu mirip ayah atau ibu kalian? Entah itu kemiripan hidung, kemiripan mata, atau bagian yang lainnya. Itu merupakan hasil dari pewarisan sifat. Sebenarnya apa sih pewarisan sifat itu? Pewarisan sifat adalah penurunan karakter genetik dari orang tua pada keturunannya. Nah, oke, kakak udah sampai nih pengertian pewarisan sifat. Selanjutnya, kakak akan menyampaikan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama adalah gen. Gen merupakan unit pewarisan sifat yang dilambangkan dengan huruf alfabet. Misalnya nih, tinggi, karakter tinggi dilambangkan dengan T besar. Kemudian karakter pendek dilambangkan dengan T kecil. Gen ini terletak di lokus-lokus kromosom. Lokus ini ibaratkan sebuah laci. Dalam laci tersebut tersimpan materi genetik. Kemudian ada alel. Alel merupakan sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama. Misalnya karakter tinggi dilambangkan dengan T besar, dan karakter pendek dilambangkan dengan T kecil, T kecil. Selanjutnya adalah homozigot. Homozigot adalah alel yang identik yang terdapat dalam satu lokus. Misalnya genotip T besar, T besar. Kemudian ada heterozigot. Heterozigot adalah alel yang berbeda yang terdapat dalam satu atau lebih kromosom. Misalnya genotip T besar, T kecil. Nah, kakak udah buat ilustrasi kromosom dengan lokus-lokusnya nih. Coba adik-adik perhatikan pada kromosom nomor 1 dan nomor 2. Ini memiliki lokus dengan warna yang sama ya, yang menandakan ini merupakan alel yang identik. Kemudian, pada kromosom yang nomor 3, ini lokusnya itu punya warna yang berbeda, yang menandakan ini alel yang berbeda, atau disebut dengan heterozigot. Selanjutnya yaitu genotip. Genotip merupakan susunan gen suatu karakter. Contohnya kakak punya mawar ungu nih. Mawar ungu ini punya genotip U besar, U besar. Jadi genotip ini dilambangkan dengan huruf alfabet ya. Kemudian ada yang namanya fenotip. Fenotip merupakan karakter yang tampak yang merupakan hasil dari ekspresi genotip. Jadi di mawar ungu ini warna ungunya merupakan fenotipnya atau karakter yang bisa kita lihat secara visual ya. Selanjutnya ada gen dominan. Gen dominan merupakan gen yang memiliki karakter yang kuat, sehingga sifatnya itu muncul pada keturunannya. Gen dominan ini biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Selanjutnya ada gen resesif, atau gen yang memiliki karakter yang lemah, sehingga sifatnya itu tidak muncul pada keturunannya. Gen resesif ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Selanjutnya ada intermediate. Intermediate adalah karakter yang berada di antara sifat dominan dan sifat resesifnya. Jadi sifat dari kedua orang tuanya itu dimunculkan karena sama-sama kuat. Selanjutnya ada parental atau orang tua, serta filial atau keturunan. Oke, kakak udah jelasin nih istilah-istilah penting dalam pewarisan sifat. Kita masuk ke topik utama kita yaitu hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ditemukan oleh Gregor John Mendel pada percobaannya di tahun 1854 sampai 1856 dengan objek percobaan kacang ertis. Dari percobaan ini, Mendel mendapati dua hukum ya. Hukum Mendel yang pertama yaitu hukum segregasi atau hukum pemisahan secara bebas yang menyatakan bahwa pada saat menentukan gamet, pasangan alel akan berpisah dan akan bertemu secara acak pada saat pembuahan. Sehingga tiap gamet mengandung salah satu alel. Nah, hukum Mendel yang pertama ini dibuktikan melalui persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ini ada dua kasus, yaitu dominansi penuh dan dominansi setengah penuh. Persilangan monohibrid dominansi penuh yaitu ketika sifat gen kuat atau gen dominan disilangkan dengan sifat gen lemah atau gen resesif, sehingga keturunannya nanti menampakkan karakter dari gen dominannya. Nah, di sini kakak tampilin skema persilangan nih, persilangan antara tanaman berbatang tinggi dengan genotip T besar disilangkan dengan tanaman berbatang pendek dengan genotip T kecil. Perlu adik-adik ketahui dalam persilangan parental betina selalu diletakkan di sebelah kiri dan parental jantan di sebelah kanan.
Nah, dari sini kita bisa tahu gamet betinanya itu T besar, gamet jantannya T kecil. Sehingga didapatkan F1, T besar, T kecil dengan fenotip tinggi. Ingat ya, sifat yang dominan yang akan muncul. Kemudian, pada persilangan yang kedua, kita silangkan F1 dengan sesamanya, yaitu T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Maka buahnya dalam tabel Punnett. Dari persilangannya didapatkan 4 individu dengan 3 ragam genotip. Genotip pertama yaitu T besar sebanyak 1 individu, T besar T kecil sebanyak 2 individu, dan T kecil sebanyak 1 individu. Atau rasio genotipnya itu 1:2:1. Kemudian rasio fenotipnya ada 3 individu yang berbatang tinggi dan 1 individu yang berbatang pendek, atau rasio fenotipnya 3:1. Selanjutnya, persilangan monohibrid dominasi tidak penuh atau intermediate, yaitu ketika sifat gen yang kuat atau gen dominan disilangkan dengan gen dominan juga. Jadi nanti sifat yang muncul pada keturunannya itu merupakan gabungan sifat dari kedua parentalnya. Contohnya nih, persilangan antara mawar berwarna merah dengan genotip M besar disilangkan dengan mawar putih dengan genotip M kecil. Gamet dari betinanya itu M besar, kemudian yang jantannya M kecil. Dihasilkan F1-nya itu berwarna pink dengan genotip M besar M kecil. Nah, warna pink ini muncul dari hasil gabungan warna kedua parentalnya. Kemudian di persilangan kedua kita silangkan F1 dengan sesamanya, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Kakak juga buat di dalam tabel Punnett ya. Ini dihasilkan 4 individu juga dengan 3 ragam genotip. Genotip pertama yaitu M besar dan genotip kedua itu M besar M kecil sebanyak 2 individu, dan genotip ketiga M kecil sebanyak 1 individu. Sehingga dia dihasilkan rasio genotipnya itu 1:2:1. Dan rasio fenotipnya ada warna merah sebanyak 1 individu, warna pink sebanyak 2 individu, dan warna putih sebanyak 1 individu. Jadi rasio fenotipnya 1:2:1. Selanjutnya itu hukum yang kedua atau hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas yang menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet akan mengadakan kombinasi secara bebas sehingga sifat yang muncul dalam keturunan beraneka ragam. Ingat ya, hukum asortasi adalah hukum berpasangan secara bebas. Hukum yang kedua ini dibuktikan melalui persilangan dihibrid atau persilangan dengan 2 sifat beda. Nih, kakak udah buat skema persilangannya juga. Persilangan tanaman ercis berbiji bulat kuning dengan genotip B besar K besar disilangkan dengan ercis berbiji keriput hijau memiliki genotip B kecil K kecil. Ini gametnya B besar K besar dan B kecil K kecil. Sehingga dihasilkan F1-nya yaitu B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian parental keduanya kita silangkan F1 dengan sesamanya. Kakak buat dalam tabel Punnett juga ya. Dari persilangannya didapatkan 16 individu dengan 4 ragam fenotip. Fenotip yang pertama yaitu bulat kuning sebanyak 9 individu. Kemudian bulat hijau sebanyak 3 individu. Keriput kuning sebanyak 3 individu. Keriput hijau sebanyak 1 individu. Nah, sini kita tuliskan juga rasio genotipnya itu sebanyak 1:2:2:1:1:2. Dan rasio fenotipnya 9:3:3:1. Oke, kakak udah jelasin nih materi hari ini. Jadi coba kita recap sama-sama ya. Yang pertama, pewarisan sifat yaitu penurunan materi genetik dari orang tua pada keturunannya. Nah, adik-adik juga harus ingat nih istilah-istilah penting dalam pewarisan sifat yang kakak sampaikan tadi. Terus hukum pewarisan sifat itu ada 2, yaitu hukum yang pertama, hukum segregasi atau pemisahan secara bebas. Dan hukum yang kedua, asortasi, hukum penggabungan secara bebas. Oke, sekian materi dari Kak Najma hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.